Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tabir siapa manajer baru Manchester United akan segera terungkap. Setan Merah dilaporkan akan memperkenalkan Erik ten Hag sebagai manajer mereka pada pekan ini. Dilansir Sky Sport, rumor itu akan jadi kenyataan. Pekan ini MU akan memperkenalkan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan tersebut, Ten Hag dan Manchester United sudah bersepakat sejak pekan lalu. Ten Hag dikabarkan sudah mengajukan syarat-syarat kepada manajemen Manchester United. Sementara manajemen MU bersedia memenuhi permintaan manajer 52 tahun tersebut. Alhasil, Ten Hag tinggal menunggu waktu untuk menyelesaikan proses administrasi dengan Ajax Amsterdam terkait transfernya nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa proses negosiasi dengan Ajax Amsterdam juga telah beres. Manchester United sepakat untuk membayar kompensasi ke Ajax Amsterdam. Mereka menebus sang manajer sebesar 2 juta euro. Proses ini dikabarkan sudah beres, sehingga di pekan ini MU akan mengumumkan ke publik bahwa Ten Hag bakal jadi manajer mereka yang baru. Paul Pogba tidak bisa menuntaskan pertandingan ketika diturunkan sebagai starter dalam duel Liverpool versus Manchester United akhir pekan lalu. Paul Pogba cedera di menit awal dan harus ditarik keluar. Setelah pertandingan melawan Liverpool, Ralf Rangnick mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di MU. Mereka harus merombak skuad besar-besaran dalam beberapa tahun ke depan. Manchester United diyakini akan melepas beberapa pemain yang tidak berada di level mereka. Paul Pogba mungkin salah satunya. Kemana dia akan pergi? Cedera Pogba tidak tampak serius, tapi tentu situasinya cukup mengkhawatirkan. Hingga kini pihak MU belum merilis pengumuman resmi mengenai cedera Pogba dan berapa lama dia bakal menepi. Meski begitu, Manchester United sudah menempuh 33 pertandingan di Liga Inggris sejauh ini. Tinggal 5 pertandingan lagi. Jika Pogba harus menepi, kemungkinan besar dia tidak akan bermain lagi sampai akhir musim. Kehilangan Paul Pogba tentu bakal merugikan tim. Terlebih, MU harus berjuang mati-matian untuk mencoba menembus 4 besar di sisa musim ini. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa Paul Pogba tidak banyak membantu tim musim ini. Dia sudah berulang kali cedera dan harus menepi. Gosip kepergian Paul Pogba sudah bukan lagi cerita baru. Kontrak gelandang Prancis itu bakal kadaluarsa akhir musim ini. Tidak ada tanda-tanda MU menawarkan kontrak baru. Sejauh ini paling tidak ada 3 klub yang mungkin mendapatkan Paul Pogba: Juventus, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain. Namun ketiganya masih harus mengambil keputusan perihal tuntutan gaji Pogba. Lagi pula, Paul Pogba sudah 29 tahun dan sudah terlihat bahwa dia rentan cedera. Tim seperti Madrid atau PSG mungkin berpikir 2 kali untuk merekrut pemain dengan riwayat seperti Paul Pogba. Asa Manchester United untuk merekrut Christopher Nkunku berpotensi menemui kegagalan. Bomber RB Leipzig itu dilaporkan sudah menolak tawaran pindah ke Manchester United. Menurut laporan Bleed, Nkunku sebenarnya tertarik pindah ke Inggris. Ia sudah lama mendambakan untuk menguji kemampuannya di Liga Inggris. Namun ia punya pertimbangan lain. Ia ingin klub yang ia bela nanti harus bermain di Liga Champions. Masalahnya, MU saat ini kecil kemungkinan lolos ke UCL. Jadi, Christopher Nkunku ogah pindah ke MU di musim panas nanti. Laporan lain yang beredar juga menyebut bahwa MU keberatan merekrut Nkunku karena maharnya yang tinggi. RB Leipzig memang siap berpisah dengan sang pemain, namun mereka meminta tebusan sebesar 70 juta euro. Manchester United ogah membayar semahal itu. Jadi transfer ini sulit untuk direalisasikan. Gary Neville menyuarakan kekesalannya terhadap pemilik Manchester United, keluarga Glazer. Dia mendesak penjualan klub bahwa MU layak mendapatkan pemilik yang lebih peduli. Manchester United sudah berulang kali ganti pelatih, mulai David Moyes hingga Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan kabarnya musim depan MU akan ditangani oleh Erik ten Hag. Ferguson meninggalkan MU pada tahun 2013 lalu. Kini hampir 10 tahun MU masih jalan di tempat.
bahkan mungkin mengalami kemunduran. Gary Neville tahu banyak masalah dalam tim dan klub MU. Para pemain tidak bergairah, pergantian pelatih beberapa kali salah. Namun dia juga menyoroti pihak yang bertanggung jawab di balik layar. Sebagai klub, Neville tahu bahwa MU masih meraup keuntungan. Kegagalan di lapangan tidak terlalu mempengaruhi nama besar Manchester United. Sponsor masih terus berdatangan, aliran uang lancar. MU ibarat sapi perah yang menghasilkan banyak uang. Mungkin benar klub ini kaya, ada ratusan juta di bank, kontrak sponsor terus berdatangan, stadion terisi penuh, dan Anda mungkin berkata bahwa pemilik berhak mendapatkan dividen. Tapi itu salah, lanjut Neville. Dengan segala hormat, jangan terus meraup keuntungan ketika inti bisnisnya gagal tim MU. Jangan melakukannya ketika stadion membutuhkan investasi ratusan juta, ketika lapangan latihan membutuhkan asupan dana, ketika tim membutuhkan sokongan dana. Intinya, Gary Neville berharap keluarga Glazer segera menyadari kesalahan mereka dan mengambil sikap yang tepat. Mereka sudah mendapatkan banyak uang dari MU, kini waktunya merelakan. David De Gea nampaknya akan berkarir lebih lama di Manchester United. Sang kiper dilaporkan akan segera menekan kontrak baru bersama Setan Merah dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa De Gea kemungkinan besar tidak akan kemana-mana. Ia dikabarkan akan menekan kontrak baru di Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen MU ingin mempertahankan David De Gea karena mereka terkesan dengan performa sang kiper. Musim ini De Gea bisa dikatakan menjadi pemain terbaik MU. Ia jadi pemain dengan penampilan terkonsisten sejak awal musim kemarin. Melihat penyelamatannya yang impresif membuat manajemen MU sadar bahwa mereka harus memperpanjang kontrak sang kiper. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah mengagendakan pertemuan dengan agen David De Gea. Mereka dikabarkan akan duduk bersama setelah musim 2021-2022 berakhir. Mereka akan mendiskusikan kontrak baru yang akan diterima sang kiper. MU sendiri cukup optimistis De Gea akan bertahan karena sang kiper sudah mengutarakan keinginannya untuk bertahan. Manchester United kembali membuat fans mereka kecewa berat. Setan Merah baru saja dikalahkan rival abadi Liverpool dengan hasil yang sangat mengecewakan. Entah mengapa para pemain tampak tidak bergairah saat bertanding di lapangan. Apa masalah MU? Situasi Manchester United ini juga diamati oleh si mantan pemain Gary Neville. Menurutnya masalah MU terletak pada para pemain, bukan pelatih atau faktor lain. Entah mengapa skuad Manchester United tampak tidak punya gairah untuk menang. Tim MU yang ini konsisten membuat Anda kecewa. Level performa mereka paling buruk yang pernah saya lihat seumur hidup, dan itu terjadi mulai dari awal musim sampai akhir musim, kata Neville di Sky Sport. Mereka memang bisa memenangi pertandingan dan bisa meraih poin, tapi saya tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu, sebab tidak ada yang bisa dijadikan patokan selain momen individu dan pemain yang terkadang jadi penyelamat, imbuhnya. Bagi Gary Neville, buruknya sikap tim MU telah berdampak fatal hingga berujung pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Kini Ralf Rangnick ada di posisi yang sama, dia jadi tampak seperti pelatih buruk. Kekalahan telak Manchester United dari Liverpool di Liga Inggris baru-baru ini menyisakan banyak cerita. Tidak ada yang menduga MU terpuruk seburuk sekarang. Hasil ini seolah-olah jadi tamparan untuk MU yang belum juga bangkit setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Situasinya berbalik, sekarang Liverpool yang berjaya. Pertandingan kemarin juga mencuri perhatian Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool. Dia tahu laga tersebut mencuri perhatian karena sejarah rivalitas Liverpool dan MU. Carragher mengakui bahwa Liverpool juga pernah mengalami masa-masa sulit, bahkan tidak juara liga selama puluhan tahun. Namun soal sikap pemain, dia tidak pernah melihat Liverpool seburuk Manchester United. Posisi MU sekarang itu sama seperti saya saat masih berkostum Liverpool dan mencoba menantang MU ketika mereka adalah tim top, ujar Carragher di Sky Sport. Saat itu mereka punya manajer top, yaitu Sir Alex Ferguson, skuad hebat. Mereka punya segalanya dan kami hanya mencoba mengejar ekor mereka. Namun saya kira kami tidak pernah terpuruk serendah itu. Laga versus Liverpool versus Manchester United kemarin, imbuhnya.